Apa kata orang tersebut ketika Umar mengatakan isma'u minni wa ati'uni? Maka dia berdiri tanpa ada rasa takut sedikit pun. Lan nasma' wa lan nuti' ya Umar. Tidak mau dengar, tidak mau taat wahai Umar. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Ketika seorang pemimpin sudah menjadi milik orang banyak, salah satu di antara hal yang harus ada pada seorang pemimpin itu adalah sifat dan karakter kelemah lembutan. Maka itu yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutkan aku ya Allah, jangan samakan ketika aku dulu masih rakyat biasa. Maka Umar bin Khattab mampu membuktikan daripada apa yang merupakan permintaannya, dan Allah kabulkan dan Allah bantu. Suatu ketika Umar bin Khattab berdiri setelah salat Jumat. Beliau ingin menyampaikan beberapa wejangan-wejangan, penyampaian-penyampaian, tentu saja untuk kemaslahatan orang banyak. Dulu pemimpin negara itu ketika ingin menyampaikan sesuatu, itu dengan mudah langsung di masjid saja, langsung di masjid saja, tentu tidak seperti pada hari ini dari istana kemudian disiarkan ke seluruh pelosok-pelosok, belum ada media pada waktu itu. Maka beliau berdiri dan beliau memulai, ayyuhal muslimun isma'u minni wa ati'uni. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, mohon dengarkan baik-baik, dan setelah itu taati perintah dan instruksi saya yang insya Allah akan membawa kebaikan. Belum lagi Umar menyampaikan apa yang dia akan sampaikan, tiba-tiba salah seorang jamaah, bukan jamaah yang terkenal juga, orang biasa-biasa, tiba-tiba saja berdiri dari belakang dan interupsi, dan membuat kita, kalau kita berada pada posisi itu, kita tidak bisa membayangkan, mungkin telinga kita akan merah, mungkin muka kita akan tiba-tiba merah karena marah. Kita orang yang memiliki posisi dan kedudukan, tidak tiba-tiba ada orang yang mengkritik seperti itu, yang tentu saja kita sebagai orang yang dianggap bukan orang biasa-biasa, kadang-kadang sifat yang seperti itu merasa memiliki nilai kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Apa kata orang tersebut ketika Umar mengatakan isma'u minni wa ati'uni? Maka dia berdiri tanpa ada rasa takut sedikit pun. Lan nasma' wa lan nuti' ya Umar. Tidak mau dengar, tidak mau taat wahai Umar. Jangankan sebagai seorang kepala negara, apalagi jangankan sebagai seorang kepala negara, mungkin katakanlah seorang lurah saja, yang tiba-tiba dibegitukan oleh orang-orang bawahannya ada di kantor. Tidak mau dengar Pak Lurah, tidak mau dengar Pak Camat. Langsung muncul harga dirinya seorang Pak Camat, seorang lurah, atau bahkan mungkin seorang ketua RT. Tidak mau dengar Pak RT. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin tinggi pula perasaan harga diri seseorang itu. Akan tetapi, Masya Allah, Allah menolong Umar bin Khattab sehingga dia dapat menguasai dirinya, dan akhirnya meminta kepada orang tersebut, wahai saudaraku, apa yang melatar belakangi kamu tidak ingin mentaati perintahku, padahal saya ini adalah Amirul Mukminin. Ternyata pemirsa Ruas TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemicunya adalah sesuatu yang sebenarnya kalau kita itu tidak akan mungkin kita persoalkan, karena kita anggap memang seorang pemimpin harus memiliki fasilitas lebih daripada apa yang dimiliki oleh sang rakyat. Akan tetapi di zaman Umar, tidak boleh seorang pemimpin itu ada fasilitas yang melebihi daripada apa yang dimiliki oleh rakyat. Apa itu, jamaah sekalian? Ternyata beberapa hari yang lalu, Umar mengeluarkan anggaran dari kas negara, kemudian membeli kain dan dibagikan kepada setiap rakyat. Ini bantuan langsung tunai. Diberikan berupa kain, silahkan mau buat celana, mau buat baju, silahkan. Nah, tidak ada yang terkecuali.
Termasuk Umar juga mendapatkan jatah itu. Jadi ketika ada pembagian jatah, barulah pada saat itu Umar juga memberikan jatah untuk dirinya. Maka singkat cerita, ternyata ketika Umar berdiri, ya, menyampaikan wejangan itu, ternyata jatah pembagian, ya, untuk seluruh rakyat dan untuk beliau itu ternyata beliau sudah jahit, ya, beliau sudah jahit, sudah jadi celana, sudah jadi baju. Nah, wallahu alam, ya, mungkin orang yang kritik tadi ini tahu bahwa apa yang dipakai oleh Umar ini hasil daripada pembagian. Ya, mungkin warnanya sama. Pokoknya satu warna putih, semua putih. Ya, warna hitam semua warna hitam. Nah, sementara yang mendapatkan jatah ini, ya, salah seorang yang mengkritik tadi itu, katakanlah dia sudah bawa juga kain itu ke tukang jahit. Ya, dia bawa ke tukang jahit. Ternyata setelah dia jahit, itu sudah jadi baju. Sudah jadi baju. Nah, yang membuat dia tidak puas adalah karena ketika Umar berdiri, ternyata pakaiannya itu satu stel. Ada baju, ada celana. Ya, ada baju, ada celana. Maka orang ini langsung menebak, oh, berarti Umar tidak adil. Umar tidak adil. Kok bisa ada celananya? Ya, saya sudah bawa ke tukang jahit kemarin, saya cuma dapat baju. Kenapa Umar dapat celana? Berarti tidak adil. Bagaimana seorang pemimpin mau ditaati kalau dia membedakan antara dirinya dengan rakyatnya? Kalau kita pada hari ini, jamaah sekalian, ya, lebih daripada itu, kalau Anda pemimpin, Anda presiden, ya, lebih daripada itu kami tidak keberatan. Anda punya istana, wajar Anda sebagai seorang presiden. Ya, jangan juga kita mengatakan, nah, kita rakyat ini mau juga punya istana. Oh, itu terlalu berlebihan. Ya, ada pesawat pribadinya sang presiden. Oh, kita juga mau memiliki pesawat pribadi. Tidak. Tidak sampai seperti itu permintaan kita sebagai seorang rakyat. Pantas dia sebagai seorang presiden. Ya, ada pesawat pribadi. Ya. Seorang presiden ada mobil anti peluru. Kita juga mau mobil anti peluru. Itu kita tidak sampai seperti itu. Lebih daripada itu silahkan ambil Anda sebagai seorang pemimpin. Tapi di zaman Umar tidak. Di zaman Umar tidak boleh ada yang lebih. Ya. Sehelai dan selembar kain kau melebihkan dirimu Umar, akan kukritik kamu sampai engkau kembali kepada keadilan. Itulah contoh daripada bagaimana Allah mengatakan fa'fu anhum. Berlapang dadalah engkau Muhammad, karena memang yang namanya pemimpin itu adalah pusat perhatian orang banyak. Kita akan dikritik. Ya, itulah sebabnya mungkin sampai detik ini saya tidak jadi presiden, karena memang saya tidak mampu untuk dikritik. Ya, cukup saya menjadi pemimpin dalam rumah tangga, itu pun kadang-kadang saya tidak sabar ketika dikritik. Ya, rahimallahu mur'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengetahui kadar kemampuannya. Ya, yang kedua juga karena memang tidak ada yang pilih saya. Fa'fu anhum. Maka ampunilah maafkanlah mereka Muhammad. Nah, kita lanjut cerita tentang Umar tadi itu. Umar dapat menguasai dirinya dan akhirnya memberikan kesempatan, ya, untuk hak jawab. Setiap warga negara punya hak untuk memberikan pembelaan pada dirinya, termasuk sang pemimpin itu. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Dia cuma cari Ibnu Umar, anaknya. Mana Ibnu Umar? Abdullah bin Umar. Nah, saya, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab mempersilahkan kepada Abdullah untuk memberikan klarifikasi kepada orang yang tidak puas ini, tanpa ada rekayasa sedikit pun. Maka berdirilah Abdullah bin Umar, ya, memberikan klarifikasi bahwa sesungguhnya pembagian kain itu kepada seluruh rakyat itu sama semuanya. Ya, termasuk Amirul Mukminin itu sama dengan apa yang Anda dapatkan. Dan saya juga mendapatkan jatah. Ya, bukan karena saya sebagai seorang anaknya Amirul Mukminin, tapi saya sebagai salah seorang rakyat yang punya hak juga. Semua dibagi rata. Tapi setelah saya mendapatkan pembagian itu, maka dengan, ya, keikhlasan saya berikan kembali kepada ayah saya Amirul Mukminin
Akhirnya dia jadilah celananya, jadilah bajunya satu style. Apakah ya yang seperti itu termasuk melanggar? Ya. Kalau itu termasuk melanggar, maka Umar siap untuk diproses. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak melanggar, maka akhirnya orang itu sekarang lanjutkan apa saja yang mau katakan Umar, saya siap untuk taat dan saya untuk membela. Inilah contoh pemimpin yang ideal, yang tidak punya beban, mau diapakan saja, mau dikritik, karena memang tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, kadang-kadang seorang pemimpin mengatakan, buka lebar-lebar, jangan ada tutup-tutupi. Tapi wallahu ta'ala alam. Kita tidak tahu, dibalik daripada buka lebar-lebar, tapi maksudnya tutup. Ya, tutup. Jangan ada yang dibuka sedikit pun. Kita melihat pada hari ini, di sana-sini, Allahul Musta'an, ketidakpuasan orang-orang banyak itu karena pemimpin-pemimpin itu tidak memiliki sifat kelapangan dada untuk menerima daripada masukan-masukan daripada rakyat dan orang banyak itu.